observasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada di Keraton Kanoman. Kita ngapain ya di sini, Anit? Jadi di sini kita akan mewawancarai seputar Keraton Kanoman. Ya udah yuk, kita simak video kita. Ayo. Keraton Kanoman terletak di Jalan Kanoman di belakang Pasar Kanoman, Kota Cirebon. Yang pertama ini Lawang Sahadat. Dulu orang untuk masuk ke keraton harus melewati pintu ini dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang ini dinamakan Lawang Kiblat. Dan ini pintu yang besar sekali dinamakan Lawang Sibelawang. Kita lanjut ke dalam. Ini namanya Paseban, tempat rakyat menghadap Sultan. Dan ini pintu kejaksaan. Kita ke arah kiri dulu, ada apa di sana? Dan ini adalah tempat penyimpanan pusaka berbagai macam sumber disimpan di sini seperti tombak, cakra, keris, garuda, kendaraan sultan, dan masih banyak lagi. Pintunya di samping kiri dan kanan terdapat gunungan yang besar yang biasa digunakan wayang kulit. Ayo kita ke tempat selanjutnya di bangunan keraton. Terdapat banyak pilar atau tiang penjaga bangunan yang berwarna biru langit. Terdapat kursi dan meja untuk penerimaan tamu, ada 4 lampu hias yang menggantung. Terdapat 5 pintu yang dibalut dengan gorengi samping kanan dan kiri menuju halaman samping. Yang 3 pintu untuk masuk ke dalam ruangan, pintu yang tengah, pintu utama. Terdapat cermin dan meja di samping kanan dan kiri pintu utama. Di pintu utama terdapat ukiran-ukiran semua kayu masih asli kayu jati. Saat masuk ke dalam ada dipan tempat tidur kayu gunungan seperti bebatuan warna hijau dan beraksir emas dan merah. Dan terdapat seperti saung juga berpilar warna hijau, ada lampu gantung dan payung. Seperti tempat duduk. Ini sama seperti yang di samping kanan tadi. Dan
di atas. Juga terdapat 3 lampu gantung yang menghiasi ruangan. Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ibu Ratu Siti Rubiah. Saya masih family atau masih keluarga dari Kesultanan Keraton Kanoman. Jadi kalau di sini tuh nggak ada pegawai atau apa, jadi yang nyapu ya masih pada keluarga, yang hantar tamu juga masih pada keluarga. Nah, saya mulai cerita dari awal mula berdirinya kota Cirebon. Jadi kalau zaman dahulu kala tuh Cirebon masih berbentuk hutan belukar. Nah, terus Bahu Cirebon sekeluarnya dari kerajaan Pajajaran, beliau bersama adanya Ratu Rara Santang itu, beliau hijrahnya ke kota Cirebon. Beliau lalu membabat hutan dan mendirikan bangunan yang di belakang ini. Bangunan ini namanya bangunan Witana. Witana itu artinya awit-awit anak atau pertama kali ada bangunan. Jadi beliau tinggal di sini sambil menyebarkan agama Islam. Jadi ini tempat tinggalnya, tapi ya cuma kecil kayak gini di belakang tuh. Ini berdiri tahun 1369. Nah, lagi 1 Muharram kota Cirebon ulang tahun yang ke-654 itu yang memperingati berdirinya bangunan ini. Jadi setiap 1 Muharram di sini ada acara ulang tahun kota Cirebon. Setelah mendirikan ini baru beliau membangun keraton di Kasepuhan. Di Kasepuhan tuh dulu namanya Keraton Pakungwati. Sesuai dengan putri beliau. Putrinya namanya Ratu Pakungwati. Dan yang menjadi sultan yang pertama di sana di Kasepuhan itu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu anak adiknya Ratu Rara Santang. Sedangkan ayah dari Sunan Gunung Jati itu sultan dari Mesir, dan sultan itu masih ada keturunan dari Nabi Muhammad. Jadi kalau Sunan Gunung Jati itu masih ada keturunan, yang masih ada darah keturunan dari Nabi Muhammad ya. Yang keberapa ya Ibu lupa tuh. Nah, setelah Sunan Gunung Jati menjadi sultan di Keraton Kasepuhan, Sunan Gunung Jati kan punya anak, punya cucu, punya cicit. Jadi sampai keturunan yang kelima. Keturunan yang kelima tuh bukan anak yang kelima ya, tapi generasi yang kelima. Bernama Panembahan Giriraya tuh putra yang pertamanya pengen ngebangun keraton yang baru. Karena zaman dahulu tanah kosong masih banyak, lalu beliau ngebangunlah Keraton Kanoman pada tahun 1588 Masehi. Namanya Sultan Badridin, sultan yang pertama di Keraton Kanoman yang mendirikan Keraton Kanoman, dan adiknya Sultan Samsudin meneruskan di Keraton Kasepuhan. Kasepuhan itu artinya sepuh, tua, lebih dahulu berdiri, tapi yang jadi sultan pada waktu itu adiknya. Sedangkan Kanoman tuh baru gitu berdiri belakangan, tapi yang jadi sultan kakaknya. Jadi pada tahun 1588 itu antara Kanoman dan Kasepuhan tuh kakak adik. Cuman ya di Kanoman nerusin keturunan sendiri, di Kasepuhan nerusin keturunan sendiri. Di Kasepuhan tuh kalau
nggak salah mah udah sultan yang ke-15. Kalau di Kanoman sultan yang ke-12 sekarang. Beda 3 generasi. Nah, apa perlu disebutkan dari sultan yang pertama sampai sultan yang ke-12? Yaitu acara tradisional. Jadi acara tradisional di sini tuh kita mulai dari 1 Muharram. 1 Muharram tuh kalau bahasa Cirebonnya mah 1 suro, malam 1 suro. Cuman kalau itu kan Muharram, kalau di Islamnya tuh 1 Muharram tuh ada acara ya ulang tahun Cirebon sama menyambut tahun baru Islam. Nah, acara ulang tahun Cirebon tuh diadakan di sini sama di sana di pendopo. Acaranya pembacaan babat Cirebon atau pembacaan cerita berdirinya kota Cirebon dari awal mulanya. Nah, terus kalau 10 Muharram tuh ada acara bubur sura. Jadi kita ngadain acara bikin bubur, dan buburnya tuh terdiri dari bermacam-macam bahan makanan pokok. Itu bubur sura itu memperingati kapalnya Nabi Nuh, karena kejadian Nabi Nuh juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Terus wadah buburnya juga dibikin dari daun, tapi dibikin kayak kapal gitu tuh, ditakir kalau orang Cirebon bilang mah. Nah, terus abis bulan Muharram, bulan Safar. Bulan Safar di sini kalau tanggal 25 Safar tuh ada acara kerja bakti massal. Jadi dari masyarakat sekitar wilayah 3 Cirebon mereka hadir ke Kanoman untuk membersihkan semuanya, disapu kayak rumput-rumput di babadin gitu. Nah, di 25 Muharram terus terakhir Rabo Kasan itu Rebo terakhir di bulan Safar. Itu ada acara saweran tuh nyawer uang tuh sama selamatan apem. Terus buat bangunannya ada keistimewaannya nggak? Makna istimewaan gitu. Kalau bangunan mah ya modelnya kayak gini semua, cuman ya fungsinya berbeda-beda. Habis bulan Safar Mulud tuh tanggal 7 Mulud tuh ada acara nyuci jimat. Yang dimaksud jimat di sini tuh gamelan-gamelan peninggalan dari Sunan Gunung Jati. Nah, nanti pas habis dicuci malamnya dibawa ke sana yang ada kotak yang tembok merah tuh. Itu namanya Siti Inggil. Sabunnya di sana. Nah, terus tanggal 11 Mulud ada acara panjang jimat. Panjang jimat tuh jadi arak-arakan barang-barang peninggalan dari Sunan Gunung Jati. Ya, ada piring, ada kayak teko, ada apa ya macam-macam lah pokoknya. Itu diarak dari sini, dari pendopo. Terus kan ada pintu-pintu ya, jalannya lewat pintu-pintu itu. Nanti acara tawasulan atau berdoanya di depan tuh, di sebelah kiri ada Masjid Agung Keraton Kanoman. Jadi acara berdoanya di situ kalau panjang jimat tuh. Terus ya kurang lebih begitu kalau misalnya bulan habis Mulud, Sal Mulud, Jumat lagi Rajab ada 27 Rajab ya, Isra Mi'raj ada di musola yang tadi ada orang yang pada dagang-dagang. Terus 15 Roah atau Saban, 15 Saban ya di musola juga ada kayak pengajian. Puasa ya ada tarawih di situ di musola, di masjid juga ada. Kalau sholat Id juga ada di situ di musola. Kalau Idul Fitri, seminggu sesudah Idul Fitri kita ada acara nyekar ke sana ke Gunung Jati Sawalan. Jadi seminggu sesudah Lebaran. Jadi kalau misalnya Lebarannya hari Minggu depannya kita nyekar ke sana. Kalau adik-adik mau tahu itu seminggu sesudah Lebaran tuh ramai. Tapi kalau jalan-jalan ke Gunung Jati kalau pas Sawalan tuh hati-hati, kayak HP, dompet gitu. Iya, banyak yang suka ngegerayang-gerayang. Jadi selain ada yang mau ziarah, ada juga yang cari kesempatan gitu. Nah, Sob, sekarang baru mau nanya apa? Silakan.
buat sultannya masih tinggal di sini, Bu? Iya, sultannya masih tinggal di situ. Jadi sultan di sini tuh ada 8 kamar. Jadi ada 8 keluarga yang tinggal di sini. Sultan kan punya saudara, punya kakak, punya adik, cuma ada. Ya, yang tinggal di luar juga udah banyak. Buat akses pintu masuk ke sini ada berapa itu? Ya kalau mobil mah dari depan aja, dari pasar. Kalau orang lewat ya dari belakang bisa. Yang tadi kamu dari sana tuh kan ada pintu, nah dari itu bisa, cuman bisa buat mobil, motor gitu nggak bisa soalnya pintunya ditutup. Jadi kalau buat orang lewat aja. Awalnya fungsi keraton Kanoman tuh buat apa sih? Bukan tadinya ada keraton kesepuhan gitu. Jadi ini buat apa Ya gitu? kalau Keraton fungsi Kanoman? awal mulanya mah ya itu ya sebagai penyebar agama Islam kan. Kalau kayak apa Pangeran Walang Sungsang yang membangun ini, Pangeran Walang Sungsang itu punya nama Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kubon, itu kan juga menyebarkan agama Islam. Terus ya Sunan Gunung Jati di Kapuan juga tugasnya gitu ya, tugas utamanya kan untuk menyebarkan agama Islam. Ya di sini juga ya sambil menyebarkan agama Islam juga ya kayak sebagai pemerintahan gitu. Jadi memimpin rakyat yang di, dan zaman dulu tuh Keraton Kanoman tuh kekuasaannya dari Cirebon sampai daerah Karawang itu masih kekuasaan dari Keraton Kanoman. Jadi masyarakat sekitar Cirebon sampai Karawang itu mereka bayar pajak atau uputinya tuh ke Keraton Kanoman. Cuman sejak Indonesia merdeka kan bayar pajaknya ke pemerintah. Jadi kalau sekarang mah dari kayak gitu tuh udah nggak ada pemasukan. Kalau zaman sebelum Indonesia merdeka sih ya kehidupan perekonomian seorang sultan tuh cukup makmur. Kalau sekarang mah nggak ada, paling kalau pasar tuh masih punya keraton, cuman disewa sama gede pasar ya, paling pemasukan dari itu sewa pasar, dari tamu pengunjung ya. Tapi pengunjungnya nggak tiap hari ada, kadang-kadang. Kecuali kalau muludan ya banyak. Kalau muludan, kalau nanti nih bulan September tahun depan kalau mau tahu muludan, ya sama aja muludan juga dompet apa tuh. Ya, jalan dari sini ke situ aja tuh ponakan tuh HP-nya hilang, dikantongin di baju. Tadi banyak tangan ini. Ya, cepet itunya tuh yang pada bekerjanya tuh. Kenapa nggak kerajaan kayak namanya tuh Ibu? Kenapa nggak kerajaan kayak yang lain? Kenapa namanya keraton? Ya kalau ya bisa aja kan kerajaan, kesultanan, keraton, Kanoman gitu. Sama aja kalau kerajaan, kesultanan. Batas nama tuh. Iya. Ya kalau di sini mau disebut kerajaan, kesultanan, keraton, Kanoman, kan antara raja sama sultan tuh sama-sama yang mimpin keraton. Iya sama. Cuman kalau kayak yang di Jogja itu beda. Kalau di Jogja tuh rajanya tuh sultannya itu sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Jadi sultannya tuh punya kekuasaan mutlak atas daerah yang dipimpinnya gitu ya. Kalau kayak di sini di Cirebon kan yang berkuasa kepala kepemimpinannya kan wali kota. Jadi kalau kita mah hanya sebagai rakyat. Cuman ya wali kota gitu, pejabat-pejabat ya masih menghormati. Kalau di sini tuh dulunya tuh adalah sebuah kesultanan atau kerajaan Keraton Kanoman, sampai sekarang juga masih ada keturunannya. Cuman yang nggak punya kekuasaan kayak yang di Jogja gitu. Gitu aja ya. Udah Ibu. cukup. Iya. Ini barangkali mau difoto-foto, ini apa namanya Witana kan tadi Ibu udah sebagai pelengkap untuk tugas kan. Nanti kalau mau lihat ke belakang bisa Ibu antar ke belakang. Sok barangkali mau moto-moto kan pada ngadepnya ke sana, nggak pada moto sini. Iya benar. Terima
video wawancara dari kelompok kami. Sekian